Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kita akan membahas kajian sebagaimana kaum muslimin muslimat semua orang mengharapkan surganya Allah, ridhonya Allah. Ada yang berdoa terus menerus mengharap akan ridhonya Allah dan ke surganya Allah. Siapa sih yang gak mau ke surganya Allah? Semua orang berharap dan mau ke surganya Allah. Namun perlu diketahui, pintu surga itu ada 8. Pintu pertama, 1 pintu syahadat, 2 pintu salat, 3 pintu puasa, 4 pintu zakat, 5 pintu haji dan umroh, 6 pintu sedekah, 7 pintu akhlak, 8 pintu jihad. Mengenal nama pintu surga walau belum masuk ke dalamnya, kecuali orang yang sudah wafat, yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kuncinya adalah iman Islam, bagian dari itu amal ibadah kita nilai sesuai hasil yang didapati di hadapan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah itu sendiri, kuncinya yang didapati dari amal ibadah, amalan kita menjadi bagian dari gigi kunci surga itu. Dengannya dapat terbuka dengan izin Allah dari apa yang kita usahakan di dunia ini dengan segala kebaikan amal ibadah. Ada 4 pokok yang utama disebutkan Nabi, termasuk dalam Sahih Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. 4 pokoknya yaitu, yang pertama, pintu ar-royan, orang yang ahli puasa. La yadhuluhu ila so'imun, tidak masuk lewat pintu itu kecuali ahli puasa. Itu spesial keistimewaan bagi orang yang ahli puasa. 2, mandu'i min babis shalah, dari pintu salat. 3, mandu'i min babi sadaqah, dari pintu sedekah. 4, faman du'iya min babil jihad, dari pintu jihad. Jihad membela, menolong agama Allah di jalan Allah. Ada yang jihad fisabilillah, ada yang jihad dengan memerangi hawa nafsunya, ada yang jihad menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ada yang jihad menuntut ilmu dan membiayai anaknya menuntut ilmu, sekolah, tuntut ilmu adanya, sampai menuntut rizki untuk menafkahi istri dan anaknya, keluarganya, selebihnya untuk sedekah dan amal jariahnya. Mau masuk surga yang mana? Pintu dan tingkatannya ada dari yang 7, ragamnya dan tersusun, namanya ada dan perbedaannya. Nama surga itu ada 7 tingkatannya, 7 susunannya. Pertama ada 1, surga Firdaus, 2, surga Aden, 3, surga An-Naim, 4, surga Darul Khuldi, 5, surga Ma'wa, 6, surga Darussalam, 7, surga Ilyun. Dan Abu Bakar pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, adakah yang mendapati panggilan dari
semua pintu itu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Rasulullah menjawab kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan aku berharap engkau bagian dari itu, kata baginda Rasulullah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kalau menerima sedekah dan yang mau bersedekah, jangan tidak mau bersedekah, lebih-lebih pada bulan suci Ramadan atau luar bulan suci Ramadan, terutama pada bulan suci Ramadan. Pahalanya sangat besar. Walau sedekah sebiji kurma, jika bersedekah kepada orang yang puasa di bulan suci Ramadan, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasanya. Jangan tidak ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak dapat pahalanya. Walau sedikit, jangan komat kemot. Jangan tidak bersyukur. Intinya niat baik untuk sedekah dan tidak mengecewakan dari yang bersedekah dan yang menerima sedekah karena Allah semata-mata, untuk nilai sedekah baik nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan pahala tanpa batas bagi orang yang bersabar. Tidak boleh saling berpecah belah atau dibawa hanya untuk popularisasi, berkepentingan untuk sendiri, mementingkan hanya untuk sesuatu kelompok tertentu saja, dengan suatu yang salah. Jika ada yang bertanya bagaimana hubungan Pancasila dengan agama, dengan Muslim, dengan Islam, maka jawablah baik-baik saja. Kita semua punya dalilnya. Yang pertama, sila pertama, satu ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya ada dalam kitab suci Al-Quran, ada di Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya ada dalam Al-Quran. Innallah haya'muru bil ad wal ihsan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilainya ada. Wa'tasimu bihablillah hijami hala takarrak. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Nilainya ada dalamnya. Wa amsyuro bainahum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya ada. Kembali lagi ke poin B. Innallah haya'muru bil ad wal ihsan. Kita semua punya dalilnya. Lalu semuanya baik-baik saja. Dilindungi baik di bawah kependidikan. Ada juga dalam pasal undang-undang pasal 29 ayat yang kedua dan Sisiknas 23 nomor 20 tahun 2003, dan poin yang lengkap dengan hak asasi manusianya dalam perlindungannya, dan mengamanahkan kepada pemerintah dari pasal-pasal untuk menimbang jadi paku pada bangsa, disertakan dengan akhlak yang mulia untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dihafal itu untuk menjaga negeri dan boleh dijadikan contoh silanya untuk negeri yang lainnya. Dalam kesatuan bersatu dalam tujuan yang sama, hingga penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan berzionis, yang enggak boleh. Sebagaimana para sahabat, wali Allah,
sahabat Nabi Muhammad SAW dari sejak dahulu dalam perjuangannya meribatah menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala, suatu bangsa, untuk umat, untuk kaum, hingga digelari singa Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lainnya dalam perjuangan tidak menyerah, tidak mengalah untuk kebaikan apabila ada impansi dari luar yang membahayakan bagi kaum umat yang harus untuk dilindungi dalam kebaikan untuk kebenarannya. Seperti kata Pak Jokowi, jika ada impansi dari luar, dor. Kalau zaman sekarang ada bala tentara dan Polri bersama dengan rakyatnya, bersama dengan rakyat, dengannya yang berwenang, yang lebih dekat dengan penegak hukum, peraturan hukum yang ada ditaati bersama untuk kenyamanan dalam menjalankan baik aktivitas berkehidupan, bertujuan baik. TNI Polri bermental singa, bagaikan mental singa. Ia tidak surut, tidak mau dijajah oleh gajah walau lebih besar darinya. Mental singa itu walau lebih kecil darinya, dari yang lainnya, walau gerombolannya yang tidak melebihi, tidak lebih banyak dari yang lainnya, tapi asalkan dalam kebenaran untuk tujuan kebaikan, tapi jangan untuk kesalahan. Dan tidaklah suatu ulama pun yang mengajarkan bertentangan dengan hukum negara, hukum yang tidak bertentangan dengan negara. Satukan dalam kebaikan, satukan dalam cita-cita yang sama, cita-cita tanah air, negara, bangsa, walaupun tinggal dimanapun tempat tertentu. Tidak boleh melukai negaranya, citra baik suatu negaranya, negerinya, tempat tinggalnya, karena itu amanah di tempat yang kita pijak, itu dimarwahkan kenegaraannya dengan baik dan dijaga baik dengan peraturan undang-undang hukum negara yang ada dan berlaku, ditaati bersama dengan baik, dijaga, bukan untuk dilanggar, baik itu hukum, peraturan internasional, kesepakatan PBB dalam suatu pemerintahan perserikatan bangsa-bangsa. Lebih-lebih pada zaman sekarang banyak huru-hara dan pertikaian dan pertumpahan darah dan peperangan. Itu sangat berpengaruh pada marwah suatu bangsa, baik dalam bernegara. Semua itu di dunia ini agar dapat dijaga, itu terjaga marwahnya, tapi jangan bertindak, berperilaku, berbuat kayak penjajah yang kejam, keji, dan atau berzionis. Apa itu bab jihad, baik rakyat, baik TNI dan Polri? Apabila ada impansi dari luar, maka dengan itu, tapi jangan salah tembak orang sembarangan. Jadi keras, jadi radikal, kayak teroris. Orang yang seperti teroris itu bisa selesai dikisos, dihukum penjara, bahkan sampai hukum mati. Jadilah orang yang mengedepankan, mengutamakan kelembutan dengan sikap sopan santun, saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Selebihnya jangan dijadikan permasalahan
pertikaian, huru-hara, peperangan, lakum dinukum waliyadin itu hingga terjaga untuk itu dalam menjalankan kehidupan dengan baik sebaik-baiknya, teruslah untuk untuk menambah kebaikan sesama, menambah kebaikan sesama. Hidup di dunia adalah kesempatan semasa hidup kita hanya sekali dalam kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan yang datang dari saya, dan baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.